Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Welcome back to English class and today we are going to learn about future perfect tense. Nah, kita lihat judulnya dulu ya, future perfect. Future berarti masa depan, perfect berarti sempurna atau bisa kita katakan sudah lengkap, sudah complete. Berarti tenses ini akan membicarakan sesuatu yang akan sudah selesai di masa depan. Nah, what is future perfect tense actually? Future perfect tense is a verb tense used for actions that will be completed before some other point in the future. Nah, anak-anak, future perfect tense ini menyatakan suatu peristiwa yang akan telah selesai di waktu yang akan datang. Future perfect tense harus mencantumkan waktu yang jelas. Jadi harus ada specific time-nya, waktunya harus dijelaskan. Misalnya, kita bisa menyebutkan jam, atau next day, atau kegiatan lain yang akan terjadi. Nah, kenapa harus begitu? Hal ini untuk memberikan kejelasan bahwa peristiwa tersebut akan selesai sebelum peristiwa lain terjadi. Now, we are going to talk about the future perfect formula atau sentence pattern ya, pola kalimat. Nah, pola kalimatnya adalah subject diikuti will, have plus verb 3. Object, adverb. Yang perlu kalian perhatikan ini. Will have diikuti verb 3. Nah, ini wajib kalian ingat. Will have verb 3 ini adalah rumus future perfect. Untuk kalimat negatif, tinggal diberi tambahan not setelah will, bukan setelah have ya, tapi setelah will. Untuk kalimat interrogative, kita tinggal meletakkan will di depan. Jadi will, subject, baru have, verb 3. Now, we are going to talk about examples. Kita akan membahas contoh kalimat future perfect tense. Kalimat pertama di sini berbunyi I will have graduated next May. Di sini subjeknya adalah I, diikuti will have, diikuti verb 3 graduated, diikuti adverb of time next May. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kalimat future perfect tense harus memiliki keterangan waktu. Kenapa? Agar peristiwa tersebut jelas akan selesainya itu kapan. Kalau tidak ada keterangan waktu, dia bisa saja menggunakan simple future tense. Bisa dipahami? Tadi subject, will have, verb 3. Next May, Mei depan, bulan Mei depan. Berikutnya, I will not have graduated next May. Nah, ini tadi yang pertama kalimat positif, yang kedua kalimat negatif. Nah, will not, jadi not-nya diletakkan setelah will. Kata will not ini bisa kita singkat menggunakan kata won't. I won't have graduated next May. Kalimat berikutnya, will you have graduated next May? Nah, ini kalimat interrogative. Will you have graduated next May? Akankah kamu sudah lulus Mei depan? Jadi, kegunaan dari future perfect tense tadi untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan telah selesai di waktu yang akan datang. Berikut contoh kalimat lain dari penggunaan future perfect tense. Kalimat pertama berbunyi I will have finished the homework by the time my mom gets home. Nah, kalimat ini subjeknya adalah I, diikuti will have verb 3, objeknya adalah the homework, by the time my mom gets home. Di sini adalah keterangan waktu atau kejadian lain yang menjadi batas selesainya mengerjakan PR. Jadi tidak harus selalu waktu, semisal at 9 p.m. atau tonight atau next day, tapi juga bisa diberikan keterangan waktu kegiatan lain yang akan terjadi.
I will have finished the homework. Saya akan sudah menyelesaikan PR saat ibu sampai rumah. Jadi ketika ibu sampai rumah, PR-nya sudah selesai. Contoh kalimat kedua, I will have been at your house when the party starts. Nah, ini sama ya. Kegiatan itu selesai diakhiri dengan kegiatan lain. I will have been at your house. Saya akan sudah di rumahmu ketika pestanya mulai. Nah, coba kamu perhatikan di sini. Setelah will have, kenapa menggunakan been? Kenapa, ayo? Karena kalimat ini tidak memiliki kata kerja, sehingga posisi kata kerja diberi been. I will have been at your house. Saya akan sudah di rumahmu ketika pesta mulai. Oke, itulah penjelasan dari future perfect tense. Sekarang kita akan summarize atau merangkum materi yang sudah kita pelajari di chapter 2. Yaitu chapter future tense. Nah, di minggu pertama kita sudah belajar simple future tense, di minggu berikutnya kita belajar future continuous tense, dan hari ini kita sudah belajar future perfect tense. Jadi di chapter 2 future tenses itu kita mempelajari 3 materi. Yang pertama adalah materi simple future tense, yang kedua future continuous tense, dan yang ketiga future perfect tense. Untuk mengingatkan kembali apa itu simple future tense, yaitu tenses yang kita gunakan untuk menyebutkan kegiatan yang akan terjadi di masa depan dengan rumus will diikuti verb 1, dan future continuous tense adalah tenses untuk menyatakan kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa depan dengan rumus will be verb ing, dan future perfect tense adalah tenses yang kita gunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan telah selesai di waktu yang akan datang dengan rumus will have verb 3. So, this is the end of our class today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.